Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita diberi kesehatan dan bahagia selalu. Amin ya robbal alamin. Kali ini kita akan belajar bab 8 aktivitas kebugaran untuk kesehatan. Pernah nggak sih kamu merasa cepat capek padahal cuma jalan sebentar? Mungkin ini saatnya kamu kenalan sama latihan yang bisa bikin jantung dan paru-parumu makin sehat. Yuk, kita bahas bareng-bareng di video kali ini. Ayo, semangat! Kita mulai dengan memahami dasar kebugaran. Yuk! Kemampuan seseorang untuk melakukan kerja dalam waktu yang relatif lama tanpa cepat lelah disebut A. Daya tahan otot. B. Kekuatan otot. C. Daya tahan kardiovaskular. D. Kelincahan. Jawabannya C. Penjelasan, daya tahan kardiovaskular berkaitan dengan kemampuan jantung dan paru-paru bekerja terus-menerus selama aktivitas fisik. Jadi, kemampuan seseorang untuk melakukan kerja dalam waktu yang relatif lama tanpa cepat lelah disebut daya tahan kardiovaskular. Kesehatan bisa dijaga dengan kebiasaan baik. Yuk, kita cari tahu berapa lama waktu latihan yang ideal. Untuk meningkatkan daya tahan jantung dan paru-paru, seseorang disarankan melakukan jalan kaki selama A. 10 menit, B. 15 menit, C. 25 menit, D. 30 menit. Jawabannya D. Penjelasan, berjalan kaki selama 30 menit tanpa henti merupakan durasi minimal yang dianjurkan agar latihan efektif. Jadi, untuk meningkatkan daya tahan jantung dan paru-paru, seseorang disarankan melakukan jalan kaki selama 30 menit. Latihan yang tepat akan memberi hasil terbaik. Yuk, pilih latihan yang paling cocok. Latihan berikut yang paling sesuai untuk melatih daya tahan jantung dan paru-paru adalah A. Push up dan sit up, B. Bersepeda dan berenang, C. Lompat tali dan jongkok berdiri, D. Angkat beban dan back up. Jawabannya B. Penjelasan, bersepeda dan berenang termasuk aktivitas aerobik yang sangat baik untuk melatih jantung dan paru-paru. Jadi, latihan berikut yang paling sesuai untuk melatih daya tahan jantung dan paru-paru adalah bersepeda dan berenang. Kita lanjut ke cara latihan yang bervariasi. Ayo pelajari latihan yang penuh tantangan ini. Latihan yang dilakukan secara bergantian antara aktivitas intens dan istirahat disebut A. Fartlek, B. Senam aerobik, C. Latihan interval, D. Latihan kekuatan. Jawabannya C. Penjelasan, latihan interval adalah metode yang mengombinasikan masa kerja dan istirahat untuk meningkatkan kebugaran. Jadi, latihan yang dilakukan secara bergantian antara aktivitas intens dan istirahat disebut latihan interval. Saatnya mengenal latihan unik yang menggabungkan berbagai teknik lari. Siap? Latihan yang menggabungkan lari dan jalan cepat di medan yang bervariasi disebut A. Fartlek, B. Sprint, C. Jogging, D. Lari estafet.
Jawabannya A. Penjelasan, fartlek melatih daya tahan dengan variasi kecepatan dan rute yang tidak seragam. Jadi, latihan yang menggabungkan lari dan jalan cepat di medan yang bervariasi disebut fartlek. Yuk, cari tahu kenapa latihan kebugaran itu penting buat tubuh kita. Berikut ini yang bukan manfaat dari latihan daya tahan jantung dan paru-paru adalah: A. Memperkuat sistem pernapasan. B. Meningkatkan kerja jantung. C. Memperbesar ukuran otot. D. Menjaga kesehatan peredaran darah. Jawabannya C. Penjelasan, latihan daya tahan lebih fokus pada sistem dalam tubuh seperti pernapasan dan sirkulasi, bukan pada pembesaran otot. Jadi, yang bukan manfaat dari latihan daya tahan jantung dan paru-paru adalah ukuran otot. Olahraga juga bisa jadi tempat belajar karakter positif. Yuk, cari tahu nilai apa saja yang bisa kamu pelajari. Dalam permainan, gerobak dorong, nilai berikut yang bisa dikembangkan kecuali: A. Gotong royong. B. Mandiri. C. Kerjasama. D. Keegoisan. Jawabannya D. Penjelasan, permainan ini menanamkan nilai kebersamaan, bukan keegoisan. Jadi, dalam permainan gerobak dorong, nilai berikut yang bisa dikembangkan kecuali keegoisan. Bosan latihan di tempat? Cobain latihan di alam bebas, yuk! Contoh latihan lintas alam, cross country, adalah: A. Lari jarak pendek di lapangan. B. Lari di jalan menurun. C. Lari di pegunungan dengan berbagai medan. D. Lari di dalam ruangan. Jawabannya C. Penjelasan, cross country dilakukan di alam dengan medan yang bervariasi seperti tanah, bukit, atau jalan setapak. Jadi, contoh latihan lintas alam, cross country, adalah lari di pegunungan dengan berbagai medan. Latihan bersama itu seru. Yuk, kenali nilai sosial yang bisa kamu dapat dari kerja tim. Nilai berikut ini bisa tumbuh dari latihan kebugaran secara berkelompok, kecuali: A. Kerjasama. B. Gotong royong. C. Egoisme. D. Saling membantu. Jawabannya C. Penjelasan, aktivitas kelompok menumbuhkan solidaritas dan kebersamaan, bukan sikap egois. Jadi, nilai berikut ini bisa tumbuh dari latihan kebugaran secara berkelompok, kecuali egoisme. Semua bisa belajar dengan caranya masing-masing. Yuk, lihat bagaimana guru bisa membantumu. Jika peserta didik mengalami kesulitan dalam latihan, guru sebaiknya: A. Menghentikan latihan. B. Memberikan bantuan. C. Memberikan hukuman. D. Membiarkan saja. Jawabannya B. Penjelasan, guru dapat membantu peserta didik memahami dan meniru gerakan dengan benar. Jadi, jika peserta didik mengalami kesulitan dalam latihan, guru sebaiknya memberikan bantuan. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.